Halo semua, kenalin, saya Samsul Arifin, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Putra Indonesia. Kali ini saya akan coba ngejelasin beberapa materi mengenai mata kuliah pengantar informatika. Nah, ada apa aja sih yang coba saya jelaskan? Pertama ada mengenai sejarah perkembangan teknologi. Tanpa kita sadari kan teknologi terus berkembang nih dari masa ke masa. Nah, saya coba jelaskan nih dari sejarahnya perkembangan sebuah teknologi dari awal sampai sekarang. Pertama ada teknologi zaman prasejarah, di mana pada zaman prasejarah manusia belum mengenal yang namanya tulisan. Terus pada zaman ini apa sih teknologi yang berhasil ditemukan? Nah, pada zaman ini berhasil ditemukan teknologi yang pertama itu batu ya. Batu adalah sebuah teknologi pada zaman prasejarah. Jadi, selain digunakan sebagai alat berburu juga, batu merupakan sebuah teknologi yang berhasil ditemukan. Selain batu, pada zaman ini juga berhasil atau ada teknologi api adalah teknologi kedua yang berhasil ditemukan pada zaman ini. Lanjut ada yaitu teknologi pada zaman kuno. Zaman kuno di sini dimaksud adalah zaman setelah prasejarah ya, sebelum abad pertengahan. Zaman ini waktunya cukup lama, termasuk zaman para nabi, terus peradaban-peradaban kuno, dan juga banyak penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar untuk penemuan selanjutnya ditemukan di zaman ini. Jadi udah mulai banyak teknologi yang terbarukan. Nah, contohnya apa sih teknologi yang masih ditemukan pada zaman kuno? Pertama itu ada tentu saja piramid sebagai teknologi peradaban Mesir kuno yang berhasil ditemukan. Pada zaman ini juga sudah mulai muncul banyak peradaban lain yang merupakan sebuah kemajuan ya. Selanjutnya ada teknologi zaman pertengahan. Nah, pada zaman ini itu terjadi sekitar abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Pada perkembangan teknologi pada masa ini, kita bisa lihat mulai adanya campuran seni ya. Jadi banyak kesenian muncul, kesenian-kesenian baru, dan banyak dipelopori oleh bangsa Eropa. Terus ada kompas. Kok bukan itu ya, bukan kompas itu. Nah, pada zaman ini juga berhasil ditemukan kompas sebagai penunjuk arah ya yang digunakan sampai sekarang. Nah, selanjutnya ada teknologi era revolusi industri. Pada zaman ini teknologi banyak ditemukan berupa mesin-mesin yang mempunyai kemampuan produksi massal. Jadi udah mulai banyak nih perusahaan-perusahaan yang menggabungkan antara sumber daya manusia dengan teknologi untuk kegiatan produksi. Jadi semakin cepat dalam pembuatan sebuah produk atau produksi sebuah produk. Terakhir ada teknologi abad ke-20 sampai sekarang. Nah, pada masa sekarang ini teknologi sudah mulai tak terbendung ya. Jadi di mana alat transportasi sudah mulai berkembang dengan pesat, terus teknologi yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi juga sudah atau makin berkembang. Jadi tinggal bagaimana kita memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Nah, bahasan selanjutnya adalah materi mengenai perakitan komputer. Nah, komponen apa aja sih yang ada dalam komputer? Pertama itu ada monitor, terus ada mouse, ada keyboard, dan yang paling penting adalah CPU. Nah, dalam CPU ini terdapat beberapa komponen yang sangat penting untuk dalam merakit sebuah komputer. Pertama ada motherboard, kedua ada prosesor, ketiga ada RAM, keempat ada hard disk. Nah, semuanya merupakan komponen utama dalam perakitan sebuah PC. Nah, di sini saya akan coba memberikan saran kepada teman-teman semua. Kalau ingin merakit sebuah PC, saya sarankan untuk melihat video dari Ariel Noah ya. Di sana dijelaskan dengan detail bagaimana sih merakit sebuah PC. Nanti linknya saya kasih di deskripsi ya.
Selanjutnya, materi yang saya akan jelaskan di sini adalah mengenai sistem operasi. Sebelum itu, kalian pasti penasaran bagaimana sih sebuah komputer mengenali bahasa gitu kan? Apakah itu termasuk bahasa Inggris, ataukah bahasa Spanyol, atau juga bahasa Cina, ataupun bahasa Jepang. Nah, sebenarnya komputer memiliki bahasa tersendiri, di mana hanya bisa mengenali antara 0 dan 1. Nah, fungsi dari sistem operasi di sini adalah untuk membantu komputer mengenali bahasa manusia. Terus, apa sih yang dinamakan dengan sistem operasi? Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Tanpa adanya sistem operasi, maka komputer tidak dapat menjalankan sebuah program. Jadi, sistem operasi atau operating system adalah penghubung antara perangkat lunak dan perangkat keras supaya komputer bisa menjalankan sebuah program aplikasi. Jadi sangat penting ya posisinya, dan ada dua jenis sistem operasi yang cukup terkenal atau banyak digunakan pada zaman sekarang. Yang pertama itu ada Windows dan ada macOS, dan keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, dan juga perlu diingat bahwa dalam memilih sistem operasi kalian harus menyesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas di sini adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Jadi ini merupakan salah satu jembatan komunikasi antara manusia dengan komputer. Nah, selanjutnya ada berapa macam sih bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman terdiri dari dua level ya, ada yang high level dan juga yang low level. Nah, di sini yang low level sendiri itu hanya mengenali antara 0 dan 1 yaitu bahasa mesin. Dan yang high level di sini saya ada beberapa bahasa pemrograman yang saya ketahui ya. Mulai dari bahasa pemrograman HTML5, ada juga bahasa pemrograman PHP, terus JavaScript dan juga Python. Keempat ini merupakan bahasa pemrograman yang sering digunakan pada zaman sekarang ini. Sebenarnya banyak bahasa pemrograman lainnya. Materi selanjutnya yang saya akan bahas adalah mengenai database. Sebelum ke database, kita harus mengetahui dulu apa itu data. Data adalah informasi atau juga keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Jadi data ini sifatnya random, bisa berupa catatan, terus waktu, terus juga grafik, dan lain-lain. Nah, langsung nih kita masuk ke apa itu database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Jadi, database sendiri merupakan kumpulan dari data-data yang disimpan secara terorganisir. Jadi, setiap data dari suatu program aplikasi itu tersimpan secara rapi. Dan itu yang dinamakan dengan database. Nah, ada salah satu database yang sering saya gunakan, yakni adalah database MySQL. Apa sih MySQL? MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL, Database Management System atau DBMS, yang multi-alur, multi-pengguna, dengan 6 juta instalasi di seluruh dunia. Dan saya biasanya menggunakan MySQL ini sebagai media penyimpanan atau database dalam pembuatan website. Dan biasanya juga lumrahnya ya, atau kebanyakan orang menggunakan MySQL sebagai database untuk sebuah website. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa materi berkaitan dengan teknologi. Semoga saja apa yang saya sampaikan sedikit
bermanfaat ya. Kalaupun pasti banyak salahnya, mohon koreksinya. Jangan lupa untuk like jika kalian suka sama video ini, berikan komentar mengenai saran ataupun kritikan terhadap materi atau video yang saya buat ini. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini untuk kedepannya bisa terus upload materi atau tugas-tugas kuliah ya yang berkaitan dengan teknologi informasi khususnya ataupun mata kuliah umum lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.